Perkenalkan, nama saya Budi Lestari. Saya dari SD Negeri Jenis 2 Sambirejo, Sragen. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, PPG Hajab 2023, gelombang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu ya. Yuk, Mas Arka dipimpin doanya. Kita duduk siap berdoa mulai. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Dari Sabang sampai Merauke terjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku
Sugiarto. Susi Nopiawati. Aidil Irga Saputra. Nah, terima kasih. Semua berarti hasil semua ya. Alhamdulillah hari ini semua masuk, semua diberi kesehatan semua. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman sosial budaya ya. Sekarang kita belajar dengan gotong royong kelas 4 bab 5 ya. Sekarang anak-anak sudahkah tadi pagi membantu orang tua? Sudah. Contohnya pekerjaan apa yang kalian kerjakan di rumah tadi pagi? Menyapu, apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Apalagi mencuci piring. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan video tentang gotong royong, peserta didik dapat menganalisis kegiatan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. 2. Melalui pengamatan gambar tentang gotong royong, peserta didik dapat mengaitkan pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan benar. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membangun proses gotong royong dengan tepat. Sekarang kita menuju ke kegiatan ini ya. Bu Guru akan memutarkan video tentang gotong royong. Pola hidup gotong royong ya. Kelas 4 Pendidikan Pancasila. Pengertian gotong royong. Bangsa Indonesia memiliki budaya kerjasama yang disebut gotong royong. Istilah gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama-sama. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nilai-nilai dalam gotong royong, satu nilai persatuan. Yang kedua adalah nilai kebersamaan. Nah, contohnya ketika ronda malam itu termasuk gotong royong, dan ketika ronda malam itu bisa menciptakan kebersamaan di dalam masyarakat. Masyarakat bersama-sama menjaga keamanan warga atau keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah nilai tolong menolong. Dengan adanya gotong royong kita belajar Yang ketiga tolong menolong ya. satu sama Saling lain. membantu. Nah, mengerjakan sesuatu bersama-sama dan membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, yang keempat adalah nilai rela berkorban. Nah, kegiatan gotong royong ini dapat menumbuhkan perilaku rela berkorban untuk orang lain. Nah, kemudian nilai yang terakhir adalah nilai sosial. Kita adalah makhluk sosial. Nah, kita selalu berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, gotong royong ini mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang lebih sosial lagi. Perhatikan ya. Karakteristik gotong royong. Yang pertama, gotong royong itu merupakan sifat dasar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi gotong royong itu hanya ada di Indonesia saja, anak-anak. Yang kedua, terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, di setiap gotong royong itu selalu ada kebersamaan. Yang ketiga, gotong royong memiliki nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, jadi gotong royong ini sudah ada sejak zaman dahulu, kemudian diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Yang keempat, memiliki makna saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Jadi gotong royong itu merupakan suatu kebudayaan yang baik. Tujuannya adalah membantu dan mencapai kerukunan di masyarakat. Kemudian bersifat sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Jadi ketika kita melakukan gotong royong itu kita harus ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya dalam pelaksanaan gotong royong. Adik-adik, gotong royong itu telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari
keluarga, kemudian gotong royong di lingkungan sekolah, dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Manfaat gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong ini mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah menciptakan kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menolong dan kekeluargaan. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Yang keempat, pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Yang kelima, dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang keenam, terjalinnya rasa solidaritas terhadap masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan lingkungan. Yang kedelapan, meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, terciptanya lingkungan yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, jadi gotong royong itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita belajar apa saja sih contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Contoh gotong royong di lingkungan keluarga. Yang pertama, membersihkan rumah bersama keluarga. Kemudian membantu ibu memasak di dapur. Nah, ini juga salah satu gotong royong di lingkungan keluarga. Kalau lihat ibu memasak, kalian bantu di dapur biar lebih cepat selesai memasaknya. Selanjutnya, membantu ibu mencuci peralatan makan. Nah, ini kalian kalau habis makan, bantu ibu mencuci piring. Membantu adik belajar, ini juga salah satu wujud gotong royong di lingkungan keluarga ya. Selanjutnya adalah pelaksanaan gotong royong di sekolah. Kalau tadi kita udah belajar tentang pelaksanaan di lingkungan keluarga, sekarang di lingkungan sekolah. Gotong royong di lingkungan sekolah contohnya. Yang pertama adalah melaksanakan piket kelas. Nah, ini pasti yang paling sering kalian lakukan adalah piket kelas. Piket kelas itu merupakan salah satu contoh gotong royong di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas ya. Selanjutnya, melaksanakan diskusi kelas. Nah, diskusi kelas itu juga termasuk gotong royong di lingkungan sekolah. Kok bisa ya diskusi adalah salah satu gotong royong? Karena diskusi yang dilakukan kalian itu membahas dan memecahkan suatu masalah. Jadi ini kalian menemukan suatu pemecahan masalah secara bersama-sama. Berikutnya adalah berbagi makanan dan minuman dengan teman. Nah, kalian pasti sering kan bawa bekal ke sekolah. Nah, berbagi bekal itu termasuk juga gotong royong. Karena dengan kalian membagi bekal kalian, itu kalian menumbuhkan rasa kebersamaan dengan teman kalian. Jadi ini penerapan gotong royong. Selanjutnya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini juga gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, dengan kalian kerja bakti ini menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekolah kalian, kebersamaan dengan adik kelas, kakak kelas, dan kekeluargaan antar seluruh warga sekolah. Nah, jadi kalau kita tadi udah membahas pelaksanaan gotong royong di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, sekarang pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah melaksanakan siskambling. Nah, tujuan dari siskambling ini adalah untuk menjaga keamanan Melaksanakan siskambling ya. Gotong royong di lingkungan masyarakat contohnya siskambling. Gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ini biasanya dilakukan masyarakat ketika hari libur, bersih-bersih lingkungan atau mencabuti rumput atau membersihkan lingkungan yang lain seperti itu. Yang terakhir adalah membantu korban bencana alam. Ini juga wujud gotong royong. Nah, memberi bantuan untuk korban bencana alam
itu kita udah saling menolong dan berbagi dengan sesama. Nah, ini merupakan sikap persatuan dan kerukunan di masyarakat. Nah, anak-anak gimana, kalian udah paham belum tentang gotong royong ini yang udah kita pelajari ini? Nah, kalau belum paham, kalian bisa mengulangi videonya dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sudah paham ya? Sudah paham belum tentang video ini? Ini sama ya pengertian gotong royong tadi. Bu Guru ada contoh macam-macam gotong royong. Selain tadi ada contoh gotong royong di daerah, berbagai daerah ya, namanya berbeda-beda. Di sini ada macam-macam gotong royong ya. Yang ini Alang Tulung. Alang Tulung itu nama gotong royong dari Aceh, namanya Alang Tulung. Yang kedua dari Jawa, namanya Sambatan. Pernah mendengar tidak sambatan? Sambatan membuat rumah, sambatan apalagi membuat jembatan, dan lain-lain ya. Di Jawa namanya sambatan. Kalau di Bali namanya ngayak. Kalau di Maluku namanya masohi. Nama gotong royongnya namanya masohi, Maluku ya. Nusa Tenggara Timur namanya gemoheng. Gemoheng. Mandailing, Sumatera Utara namanya Marsiala Pari. Marsiala Pari. Maumere, Regin Oring, namanya Regin Oring. Minahasa, nama gotong royongnya bernama Mapalus. Sudah dapatkan deh. Alang Tulung dari mana? Aceh. Sambatan dari mana? Jawa. Ngayak dari mana? Bali. Masoi dari mana? Maluku. Gemoy dari mana? Nusa Tenggara Timur. Marsiala Pari dari mana? Sumatera Utara. Regin Oring dari mana? Maumere. Minahasa namanya apa? Mapalus. Itu nama-nama gotong royong di daerah ya. Sekarang gotong royong di lingkungan rumah. Tadi videonya sudah ada ya. Contohnya ini. Di lingkungan rumah ada keluarga yang membersihkan ruangan. Yang kedua, sebuah keluarga membersihkan apa? Halaman, teras. Ada lagi, anak-anak putri sedang apa? Memasak itu termasuk juga gotong royong. Mencuci piring. Siapa yang di rumah membantu ibu mencuci piring? Yang pernah siapa? Kalau habis makan kita harus mencuci piring. Tidak boleh digeletakkan di sembarang tempat, di meja atau di tempat cucian. Kita harus membantu orang tua ya. Kita harus bergotong royong dengan keluarga. Tadi gotong royong itu akan mempercepat pekerjaan cepat selesai. Sekarang gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Piket kelas. Tadi piket kelas. Terus apa? Bekerja berarti membersihkan halaman. Terus yang ketiga, menanam tanaman. Nah, itulah contoh-contoh gotong royong ya.
adalah akal, adil, manusia. Sebuah keluarga sedang melakukan gotong royong. Ayah sedang membersihkan kaca jendela. Ibu sedang membersihkan sofa menggunakan pemoteng. Kakak dan adik sedang membersihkan lantai. Tujuan gotong royong dapat mempercepat pekerjaan dan memberikan pekerjaan. Nilai-nilai gotong royong adalah nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai sosial. Contoh-contoh gotong royong. Gotong royong di lingkungan keluarga, gotong royong di lingkungan sekolah, gotong royong di lingkungan masyarakat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Bill. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Sekarang guru akan membagikan tes formatif. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C untuk jawaban yang paling benar. Soalnya 1 sampai 10 pilihan ganda. Dikerjakan sendiri ya, tidak boleh nyontek. Dibacakan ya. Nomor 1, urut dari nomor 1, ya dibaca. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela akan kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar atau cepat selesai. Mudah dan ringan disebut dengan Apa dibaca dong? Jawabannya apa? Ya. Suatu kegiatan